Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Yeni Andri Wijayanti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sampang dari SMPN 1 Banyuates. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video tentang aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SMPN 1 Banyuates. Selamat menyaksikan.
Yang saya hormati seluruh peserta acara diseminasi yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap puji syukur, alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya sehingga hingga detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan. Atas nikmat tersebut, kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 11, yaitu Ibu Yeni Andri Wijayanti. Selanjutnya, saya sampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang telah bersemangat menghadiri acara pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, saya akan menyampaikan rangkaian acara diseminasi sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Setelah itu kita masuk di acara inti, penyampaian budaya positif oleh Ibu Yeni selaku CGP Angkatan 11, dan yang terakhir penutupan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nantinya memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya memasuki acara kedua, yaitu sambutan dari Bapak Sidik selaku Kepala UPTD SMPN 1 Banyuates. Kepada Bapak Sidik kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Guru serta anak peserta diseminasi modul 1.4 dari CGP Ibu Yeni. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah karena berkat nikmatnya kita pada hari ini bisa menghadiri acara yang dilakukan oleh CGP Angkatan 10, yaitu Ibu Yeni, yaitu tentang budaya positif. Para hadirin yang berbahagia, budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP ini bentuk aksi nyata yang mana harapan saya selaku kepala sekolah di sini agar budaya positif yang sudah dipelajari ini bisa diterapkan, bisa ditularkan kepada seluruh elemen yang ada di SMP Negeri 1 Banyuates, sehingga nantinya akan terwujud perilaku yang baik bagi kita selaku guru dan juga kepada siswa-siswi kita. Untuk itu, mari kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh CGP Ibu Yeni pada acara ini, dan saya selaku kepala sekolah mengucapkan selamat kepada Bu Yeni untuk menjalankan tugas dalam melaksanakan modul yang ada di program CGP. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita ambil nilai positifnya, nilai baiknya untuk kemajuan SMP Negeri 1 Banyuates. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Hadirin sekalian, sampailah kita pada acara inti, yakni pemaparan materi oleh Ibu Yeni Andri Wijayanti selaku CGP Angkatan 11. Pada Ibu Yeni kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih juga saya aturkan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu, meluangkan tenaga hadir di ruangan ini
untuk membersamai saya dalam aksi nyata diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, sebelum memulai kita is briefing dulu supaya tidak terlalu tegang. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Kita ikuti. Tangan ke atas mengabadikan, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ingat berenang, duduk dan rapi siap berdoa. Satu jari tangan, satu jari kiri, bukan menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat, dua kamera tegak, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi enam, dua menari, empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan, dua ketiga lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi sepuluh, siap berdoa. Tangan ke atas mengabadikan, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk dan rapi siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat, dua kamera tegak, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam, dua menari, empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan, dua ketiga lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi sepuluh, siap berdoa. Terima kasih. Ya, jadi itu tadi sebagai pemanasan untuk diseminasi hari ini. Baik, untuk kesepakatan kelasnya saya bacakan. Yang pertama, saling menghargai, maaf itu tipu. Saling menghargai, yang kedua berbagi ide dan informasi, yang ketiga raise hand atau mengacungkan tangan jika ingin bertanya, yang keempat jika ada yang berbicara yang lain mendengarkan, dan yang kelima mengikuti kegiatan dengan rasa bahagia. Berikutnya pertanyaan pemantik, apa yang Anda ketahui tentang budaya positif dan apa tujuan diciptakannya budaya positif? Budaya positif adalah konsep yang melibatkan penciptaan lingkungan yang mendukung, inklusif dan memotivasi, baik di tempat kerja, sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Budaya ini menekankan nilai-nilai seperti kerjasama, saling menghormati, dan pengembangan diri. Budaya positif di sekolah dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih giat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan.
Dalam kehidupan sehari-hari, budaya positif membantu membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Membangun budaya positif memerlukan komitmen dari semua pihak untuk terus berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung dan membangun satu sama lain. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Berikutnya tentang disiplin positif, ini adalah bagian dari budaya positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan perilaku yang baik melalui penguatan positif dan pemodelan perilaku yang diinginkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif mempunyai 3 bagian penting, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka tetap akan berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, ini penerapan disiplin positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita, yaitu 15 menit mengaji sebelum pelajaran pertama, 5S dan absen pagi, 5S salam, sapa, sopan, dan santun. Salam, sapa, sopan, santun, dan senyum yang terakhir. Ya. Kemudian yang berikutnya menjadi petugas upacara juga merupakan penerapan disiplin positif di sekolah kita. Ada lagi yang tidak dituliskan di sini adalah piket di masing-masing kelas, kemudian Sabtu bersih. Jadi Sabtu bersih dan sehat merupakan contoh penerapan disiplin positif yang kita laksanakan di sekolah kita. Jadi kita mengharapkan siswa yang tidak hanya mempunyai kemampuan intelektual yang bagus, tapi juga yang sehat dan peduli lingkungan. Seperti visi sekolah kita, Mas Brilian. Kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu memiliki beberapa motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang siswa itu mematuhi peraturan karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bukan dari hatinya. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini masih ada juga dari siswa kita yang seperti ini. Jadi mereka akan mematuhi peraturan apabila mereka mendapatkan imbalan atau penghargaan, baik dari guru atau temannya. Bisa berupa nilai, bisa berupa pujian, bisa berupa penghargaan yang lain, hadiah atau yang lainnya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini sebenarnya yang kita harapkan. Jadi
motivasi ini yang ingin kita tumbuhkan di sekolah kita, yaitu membuat siswa kita, murid-murid kita menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya nilai-nilai yang ini adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Motivasi perilaku manusia ini yang merupakan motivasi internal atau berasal dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya seperti yang sudah tadi saya sampaikan, dan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari diri murid. Ya, jadi motivasi ini penting ya. Jadi siswa tidak hanya siswa melakukan sesuatu, melakukan kebajikan universal tidak untuk menghindari hukuman, tidak untuk mengharap penghargaan, tidak untuk hal yang lain, tapi untuk dirinya sendiri, untuk menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi pemantau, dan posisi manajer. Posisi penghukum ini yang masih sering kita temui. Jadi saya sebelum mengikuti program ini mempunyai suatu anggapan bahwa siswa saya akan mematuhi apa yang saya perintahkan atau apa yang sudah saya sepakati dengan siswa dengan cara memberikan suatu hukuman apabila mereka membuat kesalahan. Nah, posisi kontrol ini yang masih banyak kita lakukan. Setelah mempelajari modul ini, jadi ada 4 modul, modul 1.1, 1.2 sampai 1.4, saya mendapatkan pemahaman baru bahwa posisi ini adalah posisi yang tidak benar. Kenapa? Karena dari posisi ini siswa tidak memunculkan motivasi internalnya tadi, dan motivasi atau motivasi intrinsik. Jadi siswa patuh hanya karena takut dihukum. Siswa patuh karena ingin mendapat penghargaan atau mendapat imbalan. Mereka belum mempunyai motivasi internal. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah, pada posisi ini guru menggunakan suara yang lebih rendah, kemudian membuat siswa merasa bersalah. Ayo, misalnya kalimat begini, ayo dong kamu masuk kelas, jangan membuat ibu nanti dimarahi oleh bapak kepala sekolah, atau ibu wakil kepala sekolah, atau ibu piket. Jadi kan siswa nanti akhirnya masuk ke kelas, tapi merasa mereka masuk tidak karena keinginannya, tapi karena merasa bersalah tadi. Kemudian ada posisi kontrol yang ketiga, yaitu posisi kontrol seorang guru. Ini posisi kontrol teman. Yang teman ini menganggap siswa sebagai temannya, tapi kadang posisi kontrol ini untuk siswa kelas atas itu kadang disalahgunakan. Jadi karena sudah dianggap teman, akhirnya sudah kan ibu teman saya, ayo dong kamu masuk kelas, ini sudah waktunya masuk, misalnya seperti itu. Enggak bu, kan saya masih lapar, masih mau jajan dulu. Nah, jadi kadang akan seperti itu. Kemudian posisi pemantau, itu guru hanya memantau saja, memantau setiap tingkah atau sikap dari siswa. Dan posisi kelima adalah posisi manajer. Ini posisi yang paling baik diterapkan di sekolah. Kenapa? Karena pada posisi manajer ini guru bisa berdiskusi dengan murid, kemudian mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid.
Berikutnya untuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mungkin selama ini kita sering mendengar istilah peraturan kelas atau peraturan sekolah. Nah, sebenarnya peraturan itu dimulai dari pembuatan keyakinan atau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ini contoh pembuatan keyakinan kelas. Jadi siswa menuliskan harapannya, apa yang diharapkan dari kelas itu. Misalnya ingin kelas yang tenang, ingin kelas yang bersih, ingin kelas yang saling mendukung, saling menghormati, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan merumuskan kalimat positif. Dari situ dikelompokkan juga ini apa saja harapannya tadi. Kemudian terbentuklah keyakinan kelas yang disepakati oleh semua warga kelas. Untuk keyakinan sekolah juga bisa dibuat seperti itu. Jadi setiap siswa mempunyai adil, merasa mempunyai peran dalam pembuatan keyakinan di sekolah itu. Kemudian berikutnya dari budaya positif ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Di sini guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas tadi. Jadi teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, baik itu alasan internal ataupun alasan eksternal. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Di sini saya berikan contoh kemarin, contoh penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Mira. Silahkan duduk. Tadi Ibu sempat dengar dari ketua kelas kalau Bang Mira habis bertengkar dengan Vanessa. Apakah benar? Iya Bu, habisnya saya kesal. Kenapa kok kesal? Habisnya Vanessa mengambil ide pembuatan video pembelajaran saya yang sudah diupload di TikTok. Ya begitu, ya wajarlah kalau seperti itu. Andaikan Ibu jadi Bang Mira, pasti Ibu juga akan marah kalau misalnya Vanessa berbuat seperti itu. Lalu apa yang Bang Mira lakukan pada Vanessa? Saya marah Bu, saya maki-maki Vanessa sampai menggebrak meja. Ya begitu. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Alasannya apa? Saya tidak terima Bu, saya kan sudah susah payah mencari ide untuk membuat video itu, tapi Vanessa hanya mengambil ide itu dan tidak berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu marah, idemu diambil oleh Vanessa. Tapi Ibu sangat menghargai kamu tidak berbuat lebih jauh dari itu, misalnya dengan memukul Vanessa. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah, memaki, dan menggebrak meja. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Keyakinan kelas apa yang kira-kira sudah kamu langgar? saling menghormati antar teman. Menurutmu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting Bu. Kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya akan lebih bersabar menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mengambil ide saya akan melaporkannya kepada guru atau pada kelas. Bagus, tepat sekali tindakan kamu, Mira. Nah, jadi sekarang kamu
Jadi itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Jadi ini tadi diawali dengan stabilkan identitas, kemudian validasi tingkat yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan itu di sekolah, mungkin kita bisa meminimalisir terjadinya perilaku-perilaku negatif yang ada di sekolah kita. Sekolah kita sudah banyak memiliki kemajuan, ya. Jadi sekarang perilaku-perilaku negatif yang berlebihan itu sudah diminimalisir. Ini berkat kerjasama yang baik antara Bapak Ibu guru. Saya berharap dengan diseminasi ini saya bisa menularkan apa yang saya pelajari pada program ini kepada Bapak Ibu guru semua. Bagaimana mengatasi perilaku-perilaku negatif yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi apa yang kita lakukan dulu yang mungkin masih belum sesuai bisa kita sesuaikan. Tentunya untuk kasus-kasus tertentu yang kasus-kasus berat mungkin tidak bisa dilaksanakan dengan restitusi. Baik, saya lanjutkan. Budaya positif ini sesuai dengan filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Jadi menurut KHD ini diseminasi saya juga ya, menurut KHD kita harus menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana membuat murid senang untuk datang ke sekolah, senang mengikuti pelajaran, dan pada akhirnya senang dengan gurunya juga. Dan pada saat nanti saya ingat apa yang dulu pernah disampaikan oleh almarhum Bapak Kepala Sekolah. Jadi pada saat menyanyikan lagu himne guru, wajah kita yang akan tampak di bayangan murid kita. Karena katanya kita apa yang kita ajarkan itu tidak akan diingat oleh murid, tapi sikap kita kepada murid itu yang selalu diingat. Jadi apa yang dulu salah mungkin atau yang dulu kurang benar, mari kita perbaiki bersama. Karena kita sebenarnya hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Jadi setiap murid itu punya kodrat zaman dan kodrat alam gitu. Jadi kita hanya menuntun. Bagaimana menuntunnya dengan budaya positif tadi. Berikutnya budaya positif dan nilai guru penggerak. Jadi budaya positif dapat terwujud jika seorang guru mempunyai 5 nilai guru penggerak itu, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nah ini juga yang perlu kita miliki. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara sesama warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kemudian salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh suasana sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Apalagi sekolah kita merupakan sekolah ramah anak. Jadi segmen 1 Banyuwantes beberapa waktu yang lalu sudah termasuk ke dalam sekolah ramah anak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Demikian Putri Titian, sahabat Aura Kasih, cukup sekian dan terima kasih. Berikutnya akan saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru yang ingin memberikan pertanyaan. Mungkin apa yang sudah saya sampaikan tadi ada yang kurang. Seperti yang disampaikan tadi, kita berbagi ide dan informasi, begitu. Jadi tidak untuk menggurui ya Bapak Ibu, kita berbagi ide dan informasi.
Enggak, Pak Habibur. Terima kasih atas paparannya tadi. Sangat menarik dan ini adalah sebuah ilmu yang baru bagi saya. Bagaimana kita menciptakan sebuah budaya yang positif di sekolah kita, dan ini mungkin bisa kita pelajari lebih lanjut, dan saya minta bimbingannya secara langsung dari Ibu Yeni sebagai calon guru penggerak. Dan ini ada satu pertanyaan, mungkin ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh sekolah dalam melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah ini. Yang mohon penjelasannya, mungkin tadi sempat yang tidak tersampaikan mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Habibur. Mungkin dua pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Oh iya. Saya tulis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yeni yang telah mempresentasikan diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif yang sangat bagus sekali. Begitu juga dengan adanya informasi ini, saya lebih paham mengenai budaya positif. Yang saya tanyakan adalah kalau memang menghukum siswa itu ya tidak boleh, karena akan memunculkan siswa itu kurang, alasannya kurang begitu sampai lupa saya. Kalau memang hukuman itu tidak boleh ya, apakah penghargaan kepada siswa itu juga boleh? Misalnya ya, kita memberi penghargaan yaitu karena bisa menjawab pertanyaan ya, kita memberikan sebuah permen atau tepuk tangan dan sebagainya. Apakah itu juga diperbolehkan? Mohon penjelasannya kepada Ibu Yani. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Habibur dan Ibu Kutsia. Kita bahas dulu pertanyaan pertama, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan budaya positif di sekolah. Jadi seperti halnya semua hal yang baru pasti mempunyai tantangan. Jadi salah satu tantangannya mungkin adalah perbedaan latar belakang dan nilai-nilai dari anggota komunitas sekolah yang beragam. Selain itu, perubahan budaya ini memerlukan waktu dan komitmen. Jadi tidak bisa instan. Kita memberikan contoh hari ini, kemudian besok siswa langsung berubah semua, itu tidak mungkin. Jadi memang butuh waktu, butuh komitmen, dan butuh konsistensi dari semua pihak. Karena di sini di sekolah kita ini merupakan ekosistem. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus berkomunikasi dan berkolaborasi sehingga apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Begitu jawaban dari saya. Tapi ini juga ada tantangan tersendiri ya Bapak, tadi tambahannya kita kan kadang disibukkan oleh tekanan administrasi dan akademik. Jadi banyak tekanan, sekarang guru mempunyai banyak tugas dan masih dituntut untuk memberikan mendefinisikan tadi. Jadi itu tantangan yang berat bagi kita, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Semua butuh proses, semua butuh konsistensi, dan semua butuh komitmen. Begitu Bapak Habibur, mungkin cukup. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang menambahkan? Cukup. Baik, sekarang ke pertanyaan kedua dari Ibu Kutsia. Menghukum siswa tidak boleh, memang karena dapat menimbulkan rasa dendam gitu ya. Tapi apakah penghargaan kepada siswa boleh, misalkan dengan memberikan permen atau memberikan
Jadi ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan pada slide yang ini tentang posisi kontrol seorang guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi penghukum tidak boleh karena dapat menimbulkan dendam, terutama untuk yang kelas tinggi. Untuk yang SMA, jadi kalau misalnya dihukum kan akan membuat merasa dendam. Bagaimana menyikapi? Tapi kalau misalnya terjadi pelanggaran bagaimana? Itulah pentingnya kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi setiap kesepakatan itu ada konsekuensinya. Nah, misalnya, jadi seperti yang sudah saya buat tadi, ini ada konsekuensi dari ini tadi. Nah, pembuatan keyakinan kelas. Jadi ada konsekuensi terhadap pelanggaran terhadap keyakinan kelas tadi. Jadi itu konsekuensi, bukan hukuman. Kalau misalnya hukuman menurut modul ini, hukuman itu sesuatu yang terjadi secara spontan. Nah, sedangkan pada keyakinan kelas misalnya ada siswa keyakinan kelasnya adalah lingkungan kelas harus selalu bersih. Tapi pada saat itu lingkungan kelasnya kotor. Konsekuensinya setiap keyakinan ada konsekuensi. Dimulai dari teguran, misalnya denda, ataupun mengganti dengan tugas yang lain. Bisa dengan membersihkan toilet atau menyapu halaman. Jadi itu konsekuensi, bukan hukuman. Untuk yang tadi, apakah penghargaan kepada siswa boleh? Boleh. Penghargaan kepada siswa itu sebenarnya boleh, tetapi tidak selalu. Maksudnya jangan selalu dilakukan, karena dapat membuat siswa hanya mematuhi aturan apabila ada imbalannya, begitu. Jadi kita harus memotivasi siswa juga untuk memunculkan motivasi internal atau motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Bagaimana dia supaya dihargai. Jadi kalau saya ingin dihargai oleh guru saya tidak ingin mendapat konsekuensi, maka saya harus mematuhi keyakinan yang sudah dibuat. Begitu. Mungkin ada yang perlu ditambahkan? Betul. Terima kasih. Berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi, 2 pertanyaan terakhir. Saya ingin bertanya. Oh iya, silakan. Ada. Kedua aja. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, Bu, apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Terima kasih. Mungkin yang terakhir, pertanyaan keempat. Oh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak serak-serak karena kaki tenggorokan sakit. Ini sangat menarik ya. Pembuatan keyakinan kelas. Yang mestinya di kelas-kelas itu kita sudah menyepakati, terutama wali kelas. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya budaya positif, terutama di sekolah kita? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, yang pertanyaan ketiga tadi dari Bapak Adan, bagaimana peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Langsung saya jawab saja. Jadi guru memiliki peran yang sentral dalam mendukung dan mempromosikan budaya positif di sekolah. Guru bertindak sebagai role model perilaku yang baik. Jadi guru harus menunjukkan nilai-nilai positifnya. Karena siswa kita itu adalah pencontoh yang ulung. Jadi mereka mencontoh semua yang dilakukan gurunya.
Jadi kalau guru mempunyai empati, integritas, kerjasama, saling tolong, maka siswa juga akan meniru itu. Termasuk budaya bersih dan ketepatan waktu. Jadi siswa pasti akan mencontoh itu. Guru juga bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung, di mana siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Jadi itu jawaban saya untuk pertanyaan Bapak Adan. Bagaimana Pak? Apakah sudah cukup? Terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Hairul. Mengapa keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya budaya positif? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, maka keyakinan akan memotivasi seseorang memotivasi dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, maka siswa merasa dilibatkan. Jadi tadi seperti yang saya contohkan di sini, jadi siswa disuruh menuliskan harapannya dulu. Harapannya apa? Kemudian merumuskan kalimat positif, kemudian menyepakati keyakinan. Diharapkan dengan ini siswa merasa ikut andil, merasa ikut berpartisipasi sehingga mereka dapat melaksanakan semua keyakinan di kelas itu dengan sepenuh hati. Jadi sudah tidak ada motivasi eksternal lagi dari guru. Begitu Bapak Haris. Cukup. Terima kasih. Baik, demikian pemaparan dari saya tentang budaya positif di sekolah kita. Semoga apa yang saya sampaikan tadi membawa manfaat untuk kita semua, dan kedepannya kita dapat membersamai, memberi contoh yang baik kepada siswa-siswa kita bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Karena semua perilaku negatif itu bersumber dari kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Ada beberapa kebutuhan dasar siswa yang tidak terpenuhi sehingga mereka memunculkan perilaku negatifnya. Dan dengan budaya positif ini diharapkan kita dapat melaksanakan atau mengimplementasikan visi dari sekolah kita, yaitu Mas Berlian. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas partisipasi aktifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Yeni. Sangat lengkap sekali tadi. Bahkan pertanyaan dari Bapak Ibu tentang apa saja tantangannya, apakah pemberian reward itu boleh untuk siswa, dan pentingnya budaya positif untuk siswa. Saya rasa pertemuan kita kali ini sangat bermanfaat bagi kita untuk membimbing anak kita ke depannya. Bapak Ibu masih semangat? Sepertinya sudah mulai. Yuk coba iya aja ini ya. Budaya positif. Ketika saya bilang budaya positif, Bapak Ibu mohon yes tiga kali ya. Budaya positif. Yes. Dan semangat, terutama ini sebelahnya Bapak ada. Ini Bapak siapa ini? Bapak Neza. Kurang semangat. Satu kali lagi. Budaya positif. Yes. Alhamdulillah, ternyata masih semangat. Baiklah Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung acara. Banyak terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu karena telah meluangkan waktu, tenaga yang berharga untuk mau menghadiri acara ini. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara diseminasi budaya positif ini masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Baiklah, untuk itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الشيطان كان Tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini aku ingin, kita kan kemarin sudah membuat kelas belajarnya ya. Nah, sekarang ini yang akan kita Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Kenapa? Oh, sakit. Siapa yang tidak masuk hari ini? Hari kemana? Manda? Dari kemana? Iya, dari mama tidak masuk ya? Kakinya belum sembuh. Samahir, mana Samahir? Ya, jadi kalau misalnya ada temannya yang sakit, sudah ke Dalim belum? Jadi kalau ada teman yang sakit, kalian juga harus menjenguk, jangan dibiarkan temannya sakit. Iya. Baik, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas supaya kegiatan pembelajaran kita menjadi nyaman, ya. Apakah kalian tahu apa itu keyakinan? Keyakinan kelas? Tidak tahu. Kalau peraturan tahu? Tahu. Kalau peraturan itu contohnya seperti apa? Peraturan yang tidak boleh dilanggar. Peraturan tidak boleh dilanggar. Contohnya apa? Tidak boleh membawa make up ke sekolah. Tidak boleh membawa make up. Tidak boleh bawa HP. Tidak boleh membawa HP. Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Itu peraturan ya. Ya. Kemudian kalau misalnya di masyarakat memakai helm, itu keyakinan apa peraturan? Kalian ikut membuat apa tidak peraturan itu? Tidak ikut membuat. Jadi kalau peraturan kalian tidak ikut membuat, tapi harus melaksanakan. Beda dengan keyakinan. Keyakinan kelas itu kalian yang membuat, kalian juga yang harus melaksanakan. Iya, harus melaksanakan. Baik, apa sih keyakinan kelas itu? Nah ini, keyakinan kelas itu adalah pernyataan yang disepakati antara guru dan murid dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Disiplin positif itu kira-kira yang bagaimana? Disiplin yang baik, kalau positif itu baik atau buruk?
Jadi disiplin positif adalah disiplin yang baik yang diterapkan di kelas atau sekolah. Nah, keyakinan ini akan membantu kalian untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuatnya sendiri. Jadi kalian buat sendiri, kalian juga melaksanakan sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya ini. Jadi kalian diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan-keyakinan kelas yang kalian inginkan. Kalian ingin apa, nanti kalian tuliskan. Kemudian mewujudkan disiplin positif kepada murid yang akan menjadi budaya positif, di mana murid menjalankan keyakinan kelas tanpa adanya paksaan. Kalau peraturan itu kalian melaksanakan dengan terpaksa atau tidak? Tidak. Peraturan terpaksa atau tidak? Tidak. Peraturan kalian dengan senang hati melakukan peraturan? Iya. Masa? Bu, kalau baju di luar celana gimana, Bu? Kenapa? Baju di luar celana, Bu. Nah, yaitu nanti akan kita bahas di sini ya. Akan kita buat keyakinan kelasnya seperti apa. Nah, jadi kalau peraturan itu kalian terpaksa melaksanakan, tapi kalau keyakinan kalian harus dengan ikhlas, dengan senang hati laksanakan. Karena itu semua adalah kesepakatan yang telah kalian buat. Ya. Terus kemudian tujuan berikutnya menumbuhkan karakter positif pada murid melalui kebiasaan perilaku positif serta keteladanan dari semua warga sekolah. Kemudian menumbuhkan semangat belajar dan komunikasi efektif antara guru dan murid serta murid dengan murid. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas itu. Jadi, Ibu nanti akan membagikan post-it ini, di mana kalian menuliskan tahapan pertama ini, keyakinan yang kalian inginkan. Kira-kira apa yang kalian inginkan untuk kelas ini? Misalnya, kira-kira apa keyakinan yang kalian inginkan? Kelas yang bagaimana yang kalian bersih, inginkan? Bu. Yang bersih, yang nyaman, yang kece, yang nyaman. yang kece itu bagaimana? Yang permainannya yang bersih, gitu ya. Kemudian antar sesama teman bagaimana kira-kira? Baik. Tidak Saling toleransi, tidak? Main circle-circlean. Tidak main circle-circlean. Jadi ini termasuk curhat juga. Apakah ada circle di kelas ini? Ada ya? Ada. Jadi itu tidak baik. Nah, jadi ini nanti kalian tuliskan harapan apa yang kalian inginkan untuk kelas ini. Kita kasih 2 warna biar berbeda. Satu buruk, satu jahat. Satu untuk putra, yang kuning putri, yang biru putra. Saya biru, Bu. Aku putra. Ini boleh. Tulis ini nanti ditempel, ada lemnya memang ya. Jadi mau beri nama deh. Nama kelas Mapel. Silakan tuliskan keinginan kalian untuk kelas ini. Kalian ingin kelas yang bagaimana? Oh, satu. Dan Cara nulisnya gimana? tuliskan di sini ya, ini ada lemnya.
Jadi yang ditulis di bawahnya nanti akan ditempel di handbox ini. Maksimal 2. Kalau beda saya dengan namanya. Sudah? Satu boleh, 2 boleh. Kan di sebelah kanan kertas itu. Bergantian. Silakan Nisa. Saya punya ide itu dulu ayo. Ayo Nisa. Di kanan. Sini Bu. Bukan. Gimana Bu? Tata kanan, Ben. Baik, silakan lanjut. Silakan berikutnya Vina Putri. Ya silakan Iklim, Rafli, ya berikutnya Ardi. Disusul Agis dan Bagus dan Haikul. Silakan.
Baik, sudah nempel semua apa yang sudah kalian tuliskan tadi. Sekarang kita akan memilah keyakinan kelas yang penting, yang kira-kira bisa kita terapkan di kelas. Minta bantuan Tika, sini dibacakan dulu. Yang pertama ini dibaca Tik. Ya, dicabut, dibaca. Saya ingin mempunyai kelas yang tidak ramai. Saya ingin mempunyai kelas yang bersih. Kelas yang tidak ramai dan bersih. Kita kelompokkan di sini dulu. Tidak ramai dan bersih. Berikutnya ambil lagi. Saya ingin kelas yang bersih. Saya ingin damai dengan teman sekelas. Bersih lagi dan damai dengan teman sekelas katanya. Baik, kita kelompokkan di sini bersih. Ya, lanjut. Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan dan rapi katanya. Baik, sama. Kemudian berikutnya Kelas yang bersih, nyaman, kelas yang tertib dan taat pada peraturan. ya, tertib dan taat peraturan. Yang tertib di sini. Kemudian Kelas yang tertib dan taat pada peraturan. sama, tertib dan taat pada peraturan. Lanjut. Memiliki kelas yang indah dan nyaman. Kelas yang rapi. Kemudian Murid ingin kelas yang bersih dan indah dan buang sampah pada tempatnya. Ingin kelas yang bersih, tidak kotor dan tidak buang sampah sembarangan. tidak buang sampah sembarangan, masuk ke bersih tadi. Ya. Kemudian Jagalah kebersihan di dalam kelas. Buanglah sampah pada tempatnya. jagalah kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Kemudian Saya pengen kelas 8C selalu kompak. Saya pengen kelas 8C selalu bersih. kompak. Oke. Baik, lanjut. Ingin kelas yang bersih, kelas yang Disiplin. jagalah sampah di dalam kelas. Bersih ya. Lanjut. Kerjaan paket setiap hari. Pikir. Oke. Yang juga Memiliki kelas yang indah, tidak ada sampah pada tempatnya. Memiliki kelas yang rapi, tidak ada sampah. rapi, tidak ada sampah. Oke. Lanjut. Ingin bersih dan rapi, jangan buang sampah sembarangan. Oh, jangan berisik. Masuk ke mana tadi? Kelas yang rapi dan nyaman. Saya ingin kelas yang terang dan aman. Terang dan aman. Saya ingin kelas yang bersih dan indah.
Saya ingin kelas yang bersih, aman, dan damai. Saya ingin membuat kelas yang bertoleransi antar teman dan tidak ada kata perkumpulan. Oh ya, toleransi. Kompak, toleransi. Saya ingin kelas yang bersih, berbeda dan dilihat oleh Yang bersih juga. jadi bersih dan indah. Jangan buang sampah di kelas. Murid dan guru keyakinan kelas akan menjadi rapi dan bersih. Kelas kita merupakan keyakinan kelas yang positif. Dan yang lebih baik. Saya ingin kelas bersih dan bertoleransi. Saya ingin anak-anak kelas bersih, saling ramah dan tidak bermusuhan. Aku tidak bermusuhan, masuk ke kompak. Ingin kelas yang bersih, ingin memiliki teman yang ingin memiliki kelas yang rapi, ingin memiliki teman yang baik. Terima kasih. Baik, sudah tadi ya. Keinginan kalian tadi sudah dituliskan di situ. Kemudian sekarang kita akan tahap berikutnya. Itu memilah, tadi sudah dipilah. Kita sekarang akan merubahnya menjadi Baik, sekarang kita akan merubah yang di sini ini menjadi kalimat positif. Kalimat positif itu tidak ada kalimat yang menuliskan dilarang. Jadi kalau misalnya di sini apa dilarang membuang sampah, maka di kalimat positifnya apa kira-kira? Tidak boleh. Buang sampah pada tempatnya. Ayo kok. Buang sampah pada tempatnya. Baik, sudah. Ya, silakan duduk. Yang kedua nanti Vina, tolong bantu tuliskan. Kalimat positif yang kedua. Ini katanya ingin kelas yang kompak. Kalau kompak tidak ada circle itu berarti bagaimana? Saling berteman. Saling Berteman dan tidak saling bermusuhan. Tidak bermusuhan? Saling apa lagi? Kira-kira? Saling bertoleransi antar teman lu. Saling bertoleransi antar teman. Baik, silakan ditulis. Siapa yang mau nulis Vina? Regis, Pina. Yang jawab. Yang jawab.
Kemudian baik, terima kasih Vina. Tadi buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, saya kira coba minta tolong tuliskan di sini. Maju dulu. Kalau ini tadi yang berhubungan dengan membuang sampah pada tempatnya, bagaimana? Kalimat positif yang lain kira-kira. Nomor 3. Kira-kira apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, toleransi antar teman, kemudian sudah toleransi. Nah, di sini ada disiplin. Disiplin, kira-kira kalimatnya di mana? Bagus, nanti Bagus yang nulis. Ini Gus, tolong tulis. Disiplin. Kira-kira kalimatnya bagaimana? Kalau disiplin, ayo Bagus maju dulu, ditulis ini. Disiplin katanya. Disiplin apa kira-kira ini? Nomor 4. Kalau kalian harus datang sebelum jam 7 itu berarti harus disiplin apa? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Kemudian berikutnya, kalau bajunya harus tetap berada di dalam itu apa namanya? Menjaga, ya, menjaga kerapian. Silakan ditulis, bisa. Silakan kemudian kalau kelasnya katanya ingin yang tidak berisik, tidak berisik itu gimana kira-kira? Iya, apa kalimatnya? Siapa yang mau menulis? Yuk, ambil sini. Kira-kira kalau kelasnya ingin tenang, tidak ramai, menjaga apa yang harus dijaga? Menjaga kedamaian katanya, menjaga ketenangan kelas. Dasar cantik. Terima kasih. Sudah ya dari ini tadi
Sudah cukup ya, buang sampah pada tempatnya, toleransi antar teman, menjaga kebersihan. Disiplin waktu ini termasuk disiplin datang pada saat jam masuk, jam pulang, dan disiplin dalam mengumpulkan tugas. Ya, menjaga kerapian, dan yang terakhir menjaga ketenangan. Baik, ada yang tidak sepakat dengan keyakinan kelas ini? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau sudah, sekarang kalian secara bergantian menandatangani apa yang sudah kalian buat di sini, dan sebagai bukti bahwa kalian siap untuk melaksanakan keyakinan kelas ini. Silakan. Dimulai dari Bina, bawa pulpen. Makan sari. Satu sari Ya. Dikasih tanda tangan, kemudian nama. di bawahnya nama ya. Ya. Kita benar ada. Ada pengalian. Di bawah boleh terserah, bebas itu bagian bawah. Putri di kanannya, Put. Gak apa-apa, Put. Ya. Persiapan berikutnya. Apa ini? Bu, simpul tangan Bu. Namanya di bawahnya. Katanya betul. Bawahnya bisa maju. Bisa. Ada bintang. Tadi ada. Jahat. Lanjut. Ambil dan Kita ajak rajin. ayo langsung. Yang sudah silakan dikerjakan di tingkat baliknya ini Akal salah itu. Masya Punya makan jadinya persiapan Rafli dan Iqlil, silakan. Nama panjang Bu. Iya. Kok panjang Berikutnya Abdi dan Albi. Abdi silakan di. Di selatan ya, Di. Gini Bu, Ya. nah malu gitu ya. Iya, nggak apa-apa.
Silakan Abdi. Berikutnya Pak Nova, Farah, dan berikutnya apa? Saya tidak jam sesi. Sudah selesai. Berikutnya bagus dan telepon. Silakan sambil lalu ditulis ya. Apakah kamu terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas? Iya. Itu atau tidak? Iya. Sudah, kamu ikut ya, sudah siap. Silakan Ragis, Petra, Radit. Ini bagus. Sini apa? Ya. Ini Nancy.
Itulah berusaha. Kalau selesai silakan dikumpulkan. Oke, Sari. Berdiri dulu, bukunya ditaruh. Ya. Nah, ini tentang lambang-lambang pada matematika. Jumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, tapi dalam bentuk dari. Ikuti. Jerome Pauline, ada yang tahu Jerome Pauline? Tahu. Nah, jadi ini yang antimker. Kota bunyi ya? Dilihat dulu, nanti saya ini video ya. Mengakhiri pelajaran, kita jadiin dulu supaya kalian lebih semangat ke pelajaran berikutnya. Siap? Siap. Ya, mulai. Terima kasih. Ya, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Agustini, salah satu guru di SMP 1 Banyumates. Alhamdulillah setelah mengikuti diseminasi tentang budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Yeni Andri Wijayanti, saya mendapatkan ilmu baru, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Salah satunya guru sebagai manajer. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Aprilianto. Saya adalah rekan sejawat dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Yeni Andri Wijayanti dari UPTD SMPN 1 Banyumates. Setelah saya mengikuti diseminasi tentang budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Yeni Andri Wijayanti, alhamdulillah saya mendapatkan ilmu baru, yaitu praktik segitiga restitusi, bagaimana cara membangun kesadaran anak.
Dan terakhir untuk calon guru penggerak Ibu Yeni Andri Wijayanti, tetap semangat sampai akhir program CGP Angkatan 11 ini sehingga bisa mendapatkan predikat lulus dan bisa menjadi guru penggerak yang bisa menginspirasi guru-guru yang lain. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Andri Wijayanti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sampang dari UPTD SMPN 1 Banyuates. Setelah mempelajari modul ini dan melakukan diseminasi, saya semakin paham konsep-konsep inti dalam budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dibagikan kepada rekan sejawat di sekolah, dan diimplementasikan dalam kegiatan di lingkungan sekolah. Saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal lain yang penting dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat dalam diri murid. Demikian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.